Halo, gua Kepo Gaming. Jadi banyak juga di komen, Bang, bahas dong tuntutan Riot Games ke Muntun. Oke, jadi gua bahas aja di video kali ini. Tuntutan dari Riot Games League of Legends ke Muntun Mobile Legends untuk yang kesekian kalinya. Jadi ini yang terbaru, dalam dokumennya tuh tertulis tanggal 9 Mei 2022. Sebelumnya pada tahun 2018 dikabarkan Tencent juga membantu Riot Games untuk memenangkan kasus. Dan katanya sih berhasil memenangkan 42,1 miliar rupiah dari CEO Muntun. Jadi yang kena itu CEO-nya, bukan perusahaan Muntunnya langsung ya. Dan 1 tahun sebelumnya juga pada tahun 2017 dikabarkan Riot Games sempat menuntut Muntun. Dan Mobile Legends juga sempat menghilang di Play Store dan App Store. Ya, kalau kalian main game Mobile Legends dari tahun 2017 pasti pernah mengalami ini. Dan kemudian berganti nama menjadi MLBB alias Mobile Legends Bang Bang. Dan dengan sedikit perubahan. Setelah berkali-kali gugatan, Muntun memang sempat berbenah. Mulai dari mengganti map, mengganti desain karakter, sampai dengan sound triple kill, pentakill itu juga diganti menjadi Savage dan Maniac. Dan pada tahun 2017 lalu memang Fendi Tan selaku Operation Manager Muntun mengaku penggantian sound kill tersebut karena takut pelanggaran hak cipta. Ya, intinya Muntun memang sudah berusaha supaya aman, tidak terkena tuntutan dari Riot Games League of Legends. Jadi kasus plagiarisme ini gugatan awalnya tuh selalu di pengadilan California Amerika Serikat. Tapi selanjutnya dipindahkan, gugatannya diselesaikan di Tiongkok ya. Karena hukumnya berdasarkan pengadilan di China. Ya wajar sih karena Muntun adalah developer China. Dan Riot Games juga kali ini masih melanjutkan tuntutannya. Tentunya dengan tuntutan baru. Jadi Riot Games ingin Muntun menghentikan plagiarisme dengan tujuan popularitas. Muntun dituduh mengambil konten-konten milik Riot Games dan meniru beragam elemen dari League of Legends dan Wild Rift. Muntun juga dianggap melanjutkan plagiarisme terhadap game buatan Riot setelah tuntutan sebelumnya. Oke, sebenarnya kalau dari awal kalian main game Mobile Legends pasti sadar ya kalau plagiarisme itu sudah menjadi hal yang umum. Apalagi buat kalian gamer PC dan konsol. Beberapa karakter yang mirip dengan game, anime, atau film yang sudah terkenal. Contohnya adalah hero Alucard, ini awalnya bernama Dante. Dan emang desainnya mirip banget dengan Dante atau Nero di Devil May Cry. Ya kalau sampai namanya juga sama, ini udah copycat banget sih 100% ya sebenarnya saat itu. Dan Muntun kemudian mengubah nama dan desainnya karena takut pelanggaran hak cipta. Kemudian ada Fanny yang mirip dengan Annie Attack on Titan dari anime Attack on Titan, ada nerf gear-nya juga. Setelah itu skin Alucard yang mirip Cloud campur Sephiroth dari Final Fantasy, lengkap dengan animasi skill Omni Slash-nya dari film animasi Final Fantasy 7 Advent Children. Nah, kemiripan ini sebenarnya disadari bukan oleh fans Final Fantasy aja ya, tapi juga fans dari Mobile Legends. Nah, saat game Final Fantasy 7 Remake dirilis, banyak fans Mobile Legends berkomentar kalau Cloud itu mirip dengan skin Alucard. Bahkan kebanyakan dari mereka tuh menganggap Cloud itu seperti plagiat dari Alucard. Karena bilangnya, wah kok mirip dengan Alucard sih? Nah, karena mereka nggak tahu dan nggak pernah main game Final Fantasy. Dan hal ini udah sempat gue bahas di beberapa video konten Emosi Jiwa. Ya, gue membuat konten itu hanya sebagai balasan sih terhadap komen netizen. Jadi saat karakter game favorit gue dibilang mirip dengan salah satu hero Mobile Legends, ya gue jawab gitu. Gue ungkapkan pengetahuan dan fakta yang mungkin fans Mobile Legends belum tahu. Ya tujuan gue sih supaya kreator originalnya itu disadari lah setidaknya oleh fans Mobile Legends gitu kan. Jadi mendapatkan penghargaan sekaligus spotlight gitu. Yang memang sebenarnya itu adalah hak mereka kan sebagai kreator original. Dan sebenarnya yang kena kasus kayak gini bukan cuma Mobile Legends gitu. Sebenarnya nggak kehitung jumlah game mobile yang mengcopy game PC, konsol, bahkan developer game mobile terkenal dan besar sekalipun melakukan hal itu. Tapi gamer mobile nggak pernah sadar karena nggak pernah main game PC atau konsol. Dan itu memang adalah tujuan dari pasar mereka ya. Tapi kenapa kok developer aslinya tidak menuntut ke pengadilan? Nah pasti banyak yang kayak gini. Kan banyak bang yang plagiat bukan cuma Mobile Legends tapi kenapa cuma Mobile Legends gitu, atau cuma waktu itu sempat ada beberapa ya kayak Free Fire atau Rules of Survival juga sempat dituntut oleh PUBG Corporation. Sebenarnya ada beberapa hal sih yang bisa jadi alasan yang kuat. Yang pertama adalah karena pihak developer tuh tidak merasa terganggu atau terancam bisnisnya, market share-nya. Jadi mereka merasa belum perlu menghabiskan waktu dan uang untuk mengurusi masalah plagiarisme di pengadilan.
Apalagi kalau gamenya beda genre dan beda pasar. Contohnya game PC dan konsol ya. Seperti Final Fantasy, Castlevania, dan Devil May Cry. Yang kedua adalah mereka mungkin malas sih berurusan dengan hukum yang memang ribet. Perusahaan juga malas sih kalau harus ke pengadilan ini itu. Wah, habis tenaga, habis waktu, habis uang. Nah, dalam hal ini tuntutan Riot Games jelas berhubungan dengan alasan pertama. Jadi Mobile Legends dan League of Legends Wild Rift sudah pasti bersaing kan dalam hal market share karena satu genre yaitu MOBA. Platformnya aja sama, mobile gitu kan. Mobile Legends itu menguasai daerah Asia Tenggara, terutama Indonesia dan Filipina. Dua pasar besar itu jelas diinginkan oleh Riot Games. Ya sampai sekarang Riot Games Wild Rift itu kan belum bisa menguasai Indonesia dan Filipina bisa dibilang. Masih kalah lah sama Mobile Legends kalau di dua region itu ya. Kemungkinan Riot memang mengincar kompensasi sih atas hak intelektual mereka. Jadi jelas ini sangat mengganggu Riot Games gitu jika Muntun melakukan plagiarisme terhadap konten-kontennya League of Legends Wild Rift, dan Riot Games bisa dibilang ingin menuntut hak lah. Oke, sekarang kita lihat apa aja sih yang dituntut oleh Riot Games ke Muntun. Apa aja plagiarisme yang dituduhkan. Jadi menurut Riot, strategi Muntun adalah menyalin secara terang-terangan. Jadi setiap Riot Games mengupdate League of Legends, Muntun akan mengcopy atau menyalin. Apa aja yang disalin? Dibilangnya sih dari trailer, kemudian promosi, konten-konten lain. Nah, setelah konten tersebut itu sadar gitu, hasil copy, biasanya yang sadar itu kan komunitas dulu ya, kemudian dilaporin ke Riot dan Muntun langsung mengganti atau merevisinya agar aman. Jadi itu adalah strategi Muntun menurut Riot Games. Dan Riot juga mempermasalahkan logo yang terlihat mirip dari logo awal sampai logo yang sudah diperbaharui. Kemudian tentang desain karakter yang mirip juga dituntut, jelas sih ini dari dulu juga tuntutannya pasti soal kemiripan desain. Misalnya KDA Ahri yang mirip dengan Guinevere dari Mobile Legends, ya gua akui sih memang ada kemiripan ini. Kemudian Jack League of Legends dan Glue Mobile Legends, Jin Dark Cosmic Wild Rift dan League of Legends dengan YV Mobile Legends, ada Braum dengan Baxia, League of Legends Pool Party dengan Lifeguard Mobile Legends, Leona dengan Iritel, Garen League of Legends dengan Alucard Mobile Legends, kemudian S dengan Yisun Sin, Sting dengan Roger, dan senjata juga diperlihatkan ya ada kemiripan desain. Selain desain, gameplaynya juga dipermasalahkan oleh Riot Games. Contohnya adalah ini nih, cancelling ability yang ditambahkan Muntun setelah muncul fitur ini di Wild Rift. Riot Games juga menunjukkan komen-komen netizen yang sadar kemiripan di antara Wild Rift dan Mobile Legends. Kemudian ada yang lucu nih, jadi ada fans Mobile Legends yang request hero yang mirip Seraphine di League of Legends. Jadi fans tersebut minta dibuatin hero yang mirip ya. Kemudian fanspage Mobile Legends dengan bahasa Filipina ya karena memang Mobile Legends gede juga fanbase-nya di Filipina. Bilang atau menulis kalau Muntun akan memberitahu permintaan tersebut ke game developer untuk memuaskan kemauan fans. Jadi di sini fans juga justru mengharapkan kalau Muntun tuh meniru League of Legends. Seolah-olah plagiat tuh sudah menjadi sesuatu yang biasa dan wajar dilakukan. Kemudian Muntun juga baru-baru ini tanggal 25 April 2022 sempat merilis video promosi MLBB ya. MLBB All-Star in Myanmar. All-Star video itu menggunakan background music dari League of Legends, yaitu Welcome to Planet Earth Music. Dan disadari juga oleh netizen, Mobile Legends background musiknya dari League of Legends, Welcome to Planet Earth katanya. Gua nggak tahu apakah Mobile Legends nggak ada musik gitu. Padahal kan bisa pakai musik MLBB-nya sendiri daripada ngambil dari League of Legends ya, malah jadi masalah kan. Kemudian trailer Runeterra dan Pakuto yang dituduhkan sekuennya itu mirip. Silas dan Terisla juga, trailer Pool Party dan Summer Splash, font promosi dan juga promosi melalui sepatu. Waduh, ini sih banyak banget tuntutannya. Riot Games sudah menyerahkan ke pengadilan, kita lihat aja hasilnya seperti apa. Yang gua nggak suka dari netizen gamer mobile adalah mereka menyalahgunakan penilaian bintang di Play Store. Gara-gara masalah ini mereka saling perang bintang satu gitu antara fans Mobile Legends dan fans Wild Rift. Nih kayak gini, nggak usah sok-sok mau hapus ML tot, kasih bintang 1. Padahal sejauh ini ya gue baca tadi tuntutannya adalah Riot Games meminta Muntun untuk menghentikan plagiarisme, itu sih intinya. Ngikut aja kasih bintang 1, tuh lihat komen-komennya tuh pada baper ya. Di bagian Mobile Legends juga pada perang kasih bintang 1 karena kasus tuntutan plagiarisme ini. Jadi saling balas gitulah. Padahal penilaian di sini tuh buat gameplay atau hal yang berhubungan di dalam game ya, bukan saling balas dendam kayak gini. Jadi
ya ini udah menyalahgunakan rating. Bahaya sih. Dan jelas gue 100% gak setuju kalau caranya kayak gini ya netizen. Kalau kalian dewasa, kalian tunggu aja hasilnya nanti di pengadilan gitu. Apakah Riot Games yang menang atau Muntun yang berhasil lolos dari tuntutan. Menurut gue sih seandainya ya Riot menang, mereka akan mendapatkan kompensasi dan Muntun diharuskan untuk mengubah banyak hal yang mirip dengan League of Legends. Seperti kasus-kasus sebelumnya. Jadi ini kasus yang berulang-ulang sih dengan hasil yang biasanya sama. Gitu lagi. Ya mungkin kedepannya juga bakal begini lagi. Dan untuk hasil tuntutannya nantilah gue bakal update lagi ya. Harapan gue sih Muntun harus berhati-hati kedepannya. Bukan cuma Muntun sih, semua developer sih kalau bisa. Untuk Muntun jangan sampai memberi celah kepada Riot Games. Kalau perlu ganti semuanya jadi original. Sekarang kan Muntun udah banyak duit. Seharusnya desainer mereka pasti bisa dibayar lebih lah untuk menumpahkan semua kreativitas mereka dengan desain yang original. Sama sekali tidak ada celah gitu untuk diserang oleh Riot Games. Karena kalau ada kemiripan, pasti Riot Games bakal begini lagi. Masukin lagi ke pengadilan. Begitu. Berulang-ulang. Oke, segitu dulu dari gua. Kalian bisa komen di bawah menurut kalian bagaimana pendapat kalian. Komen, like, share, dan subscribe channel gua Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao. So when